sudah lakukan. Jadi kita di sini dalam membuat video pembelajaran akan memanfaatkan aplikasi pembuat video pembelajaran. Beberapa aplikasi yang sudah kita pergunakan, yang sudah coba kita bagikan bersama itu diantaranya adalah yang pertama PowerPoint, kemudian yang kedua aplikasi Bandicam, dan terakhir aplikasi Camtasia. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu di sini ya menggunakan aplikasi yang lain ya, seperti Filmora ataupun KineMaster. Silahkan Bapak Ibu bereksplorasi, membuat video pembelajaran sesuai dengan aplikasi yang tentunya support bisa diterapkan melalui komputer ataupun laptop Bapak Ibu. Kami tidak akan membatasi harus menggunakan aplikasi tertentu karena kita memahami bahwa karakteristik dari laptop itu berbeda-beda. Spesifikasi dari laptopnya beda-beda, kemampuan dari laptopnya untuk memasang ataupun menginstal aplikasinya juga berbeda-beda. Nah, beberapa opsi sudah coba kita berikan, yaitu dengan memberikan beberapa alternatif aplikasi yang kira-kira memungkinkan untuk dipasang di laptop Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lebih memantapkan proses editing, pembuatan video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat tentunya. Nah, harapan saya dari proses editing ini kita akan lebih dimantapkan lagi nanti di dalam menghasilkan sebuah video yang akan Bapak Ibu presentasikan nanti secara online. Ya, saya mengharapkan dari meeting ini Bapak Ibu akan bisa menghadirkan fitur-fitur yang ada dalam video pembelajaran ya, agar nanti video yang dihadirkan ini secara substansi bisa menyampaikan pesan kepada peserta didik kita, kemudian secara seni artinya bisa memunculkan sisi kemenarikan sajiannya sehingga peserta didik kita akan termotivasi untuk memahami materi yang ada dalam video yang disampaikan. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu sudah hadir pada agitasi meeting ini. Mohon kepada teman-teman yang masih belum bisa hadir agar diinfokan ya agar masuk ke meeting ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk kesempatan yang pertama mungkin Pak Agus bisa mereview sedikit apa yang sudah kita sampaikan bersama. Nanti kita secara bersama-sama coba mencari solusi terhadap kendala-kendala Bapak Ibu selama pembuatan video pembelajaran. Kepada Pak Agus, silakan Pak. Terima kasih Pak Iwan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Iwan, bagaimana kita caranya membuat video pembelajaran yang baik, boleh Pak katakan begitu. Itu banyak cara. Video pembelajaran tadi sudah disampaikan, yaitu dengan KineMaster, kemudian dengan Pinnacle, dengan video recorder atau merekam sendiri, atau dengan Bandicam yang Bapak Ibu sudah pelajari. Nah, di sini harapan kami Bapak Ibu dapat mempraktikkan dari model-model aplikasi atau macam-macam aplikasi yang Bapak Ibu ketahui.
Nah, di sini kami tidak akan menilai terlalu banyak bagaimana caranya Bapak Ibu membuat materi pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Yang paling bagus yaitu dengan merekam layar sebenarnya ya. Merekam atau dengan Bandicam, itu rekam layar. Apa yang ada di layar begitu bisa kita buat apa adanya. Tetapi kalau menggunakan yang lain seperti apa namanya aplikasi apa namanya kok lupa saya ya, aplikasi yang lain itu kita bisa dari Bandicam yang Bapak Ibu rekam, kemudian Bapak Ibu bisa edit, itu dengan editing seperti umpamanya pakai ya anggap saja ya pakai Pinnacle atau yang lainnya, aplikasi yang lain. Nah, di sini harapan kami Bapak Ibu bisa mempraktikkan sendiri ya aplikasi-aplikasi itu. Kalau saya di rumah di sini biasanya menggunakan Pinnacle 8. Nah, sekarang udah ada kemajuan Pinnacle 8 itu untuk XP. Kemajuan yang sekarang itu dengan Pinnacle yang 14 atau 17. Nah, itu belum bisa kami ambil crack-nya atau ambil lisensinya atau beli lisensinya. Itu bagus. Di sana bisa kita macam-macam ya. Di samping materi yang lain, aplikasi yang lain. Silakan Bapak Ibu gunakan aplikasi-aplikasi yang disampaikan, yaitu dengan menggunakan aplikasi Ibu? Sebentar. Aplikasi yang sudah di-share oleh Bapak Iwan itu untuk membuat bahan pembelajaran. Ya, kita Oke, bisa. Camtasia ya, Pak. Bagaimana, Bapak? Ya, bagaimana, Bapak? Halo? Tadi ada bertanya. Dia bilang Camtasia tadi, bagus. Camtasia ya. Nah, ini namanya udah ngeblank sedikit. Nah, aplikasi Camtasia yang Bapak Ibu sudah di-share itu bagus. Ya, di sana kita membuat untuk caption-nya atau tulisannya bisa di Camtasia. Nah, dari Bandicam atau apa Bapak Ibu rekam, kemudian kita compare ke Camtasia. Di Camtasia bisa Bapak Ibu dibuatkan judul, dibuatkan animasi di depan, kemudian bisa Bapak Ibu membuat teks di sana di Camtasia. Jadi sangat memudahkan dan enak. Itulah nanti kita akan pelajari, mempraktekkan Bapak Ibu bagaimana membuat Camtasia dengan menggunakan Camtasia. Mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan di rumah? Halo? Ya. Halo, tapi belum. Pak, Ya, sudah, siap, sudah. Tidak semuanya yang pakai Camtasia. Ada sebagian sudah, ada sebagian belum. Ya, oke. Nah, makanya kita akan belajar bersama. Terutama ibu-ibu ini yang belum. Ibu-ibu, ya karena Iya, terutama ibu-ibu ini yang belum. Ya. Baiklah, Ibu dan Bapak-bapak semua, kita akan mempelajari Camtasia. Itu boleh katakan filenya sangat kecil, cukup kecil gitu, bukan sangat kecil, cukup kecil, sehingga untuk penggunaan laptop ya dual core ke atas itu bisa memungkinkan untuk dipakai. Dan tidak menggunakan memori di dalam CD. Ya. Nah, di sini harapan kami di dalam pembuatan video pembelajaran Bapak Ibu membuatnya sesuai dengan materi Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak nyiapkan dulu dan Bapak Ibu menyiapkan dulu bahan ajarnya, apa yang kita mau sampaikan, kita siapkan. Kemudian kita di sana memulai mengedit, melihat mana-mana yang penting. Sudah itu baru kita melakukan casting,
ya, dan perekaman. Karena dalam membuat video pembelajaran, siapkan dulu materinya sehingga tidak ngawur di dalam pembuatan video pembelajaran. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini Pak Bagus. Ya. Beberapa waktu lalu pernah mencoba menggunakan Camtasia. Cuma setelah kita download itu kan banyak yang di internet itu masih free gitu. Itu kendalanya. Jadi free ini kadang lancar, kadang tidak lancar dia. Bahkan bisa juga dikatakan berat gitu ya. Itu setelah kita konfirmasi ke teman-teman yang biasa menggunakan Camtasia, memang yang free itu begitu katanya. Artinya tidak semulus seperti yang memang ori begitu. Nah, barangkali mungkin ini kendala juga ini kita menggunakan Camtasia. Ketika kita menggunakan yang free itu ternyata juga banyak kendala. Apalagi speknya laptop itu tidak mendukung. Nah, mungkin satu usulan di sini, mungkin dari pihak BDK bisa men-share mungkin. Kalau ada memang yang asli kita bisa gunakan untuk ini pembuatan video pembelajaran. Seperti yang saya ketahui juga di hampir di semua narasumber yang di BDK itu menggunakan Camtasia, nah, sepertinya itu asli juga itu. Bagaimana Pak Agus, mungkin usulan ini? Bagus. Nah, hanya saja di Camtasia itu yang kita cari yang versi agak lama sedikit bisa kita bisa kita ambil crack-nya. Nah, kita juga di sini Bapak Ibu, kita tidak menggunakan Camtasia aslinya. Ya. Kalau kita menggunakan Camtasia aslinya kita beli. Yaitu beli lisensi, beli semua. Oh iya. Ya, sementara ini kita pakai, kan ada jangka waktunya. Iya. 3 minggu. Setelah itu kita download lagi. Ya. Memang kalau kita menggunakan crack hasilnya sedikit kurang baik. Karena beberapa itemnya itu dihilangkan. Tidak full kita dapat. Ya. Itu yang kita coba. Nah, di sini kita memang sedikit agak kesulitan untuk membeli. Baik, bukan untuk semuanya. Ya. Sudah tidak perbaiki, sudah tidak ada masalah. Budar, mic-nya dimatikan, Budar. Ya, seperti itu Bapak Asmuni ya. Tadi satu laptop, satu aplikasi. Lain dengan hal yang dulu. Yang dulu satu aplikasi yang kita beli bisa bermacam laptop. Ya, kita gunakan untuk bermacam komputer. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang mendapatkan aplikasi itu bisa juga di-share pada kami kembali gitu. Mungkin kita akan belajar bersama. Ya, Bapak Asmuni, dapat dipahami ya. Nanti kami akan mencoba, mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu, kami dapatkan yang live. Kalau dapat yang live, kami akan share ke Bapak Ibu. Kami tetap mencari itu. Oh iya, siap. Siap. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu? Pak Bagus. Ya. Iya. Terima kasih. Bapak Ini siapa? Pak Hulmubin. Ya. Bagus. Ya. Izin sebentar mau ke rumah sakit. Mau ngantar anak untuk ngontrol ke rumah sakit bentar. Ya, silakan Bapak supaya cepat sembuh. Silakan. Terima kasih, Bagus, Pak Yan. Nggih, mari. Mungkin ada yang lainnya. Masuk Bapak Bagus. Ibu? Ya. Ya. Saya ini Pak Haji Sadrin. Ya, Pak Haji. Jadi kelemahan saya di sini pada saat saya merekam suara, cuman tidak kelihatan, tidak muncul gambar kita pada saat memakai Camtasia. Sehingga saya minta kepada Bapak untuk mengulangi
Soalnya sudah saya coba di videonya, nggak bisa dia keluar gambar kita yang pada saat kita berbicara. Nah, ini mungkin karena kamera atau, tapi saya lihat ini juga jelas, Pak. Pada saat saya merekam kemarin malam, saya coba, nah, tapi nggak bisa dia muncul gambar kita pada saat kita menerangkan. Terima kasih, Pak. Saya mohon penjelasannya. Pak Haji, Bapak pakai laptopnya yang mana sekarang ini? Yang HP, yang sekarang. Ya. Yang sekarang, Pak. Pakai HP. Yang sekarang. Ya, pakai HP, laptop yang anunya HP. Yang mereknya HP. Yang terbaru ini. Ya, yang tahun 2019 ini masih terbaru. Nah, kalau itu saya pakai coba itu saja, Bapak. Karena ya, pada saat merekam kameranya tidak on. Ya, kameranya itu mati. Kalau sekarang Bapak kan bisa live di sini, bisa kita lihat. Pakai laptop ini. Laptop HP tersebut. Iya, pas sudah ini, Pak. Ya, atau ada settingannya Bapak, nanti akan dijelaskan ya. Settingannya bagaimana nyeting dari Camtasia itu sehingga bisa kita kelihatan gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan. Sekali lagi saya tanyakan Bapak Haji, kemarin ngerekamnya pakai laptop ini apa laptop yang lain? Pakai laptop ini, Pak. Oh, pakai laptop ini. Cuma saya cari di bawahnya ini. Saya rekamannya dan juga kameranya enggak bisa aktif. Yang bisa aktif itu rekamannya saja yang bisa aktif. Kalau kameranya enggak aktif dia. Kalau sesuai dengan penjelasan Pak Iwan kemarin, tatkala kita berbicara kameranya juga muncul di sana. Kalau saya ini enggak muncul dia, Pak. Enggak muncul betul. Dia. Iya. Ini Bapak pengalaman kameranya tidak aktif karena di sana kan ada jenis kamera yang dipakai untuk Camtasia. Itu settingannya kita ubah sesuaikan dengan kamera yang ada, Bapak ya. Ya. Sesuaikan dengan. Nanti coba kita coba. Saya coba lagi. Oke, Mungkin terima kasih Pak Gus. Mungkin Pak Haji. Mungkin yang lainnya, Bapak. Halo. Halo Pak. Apa ini Pak? Siapa? Ya, Pak Hirpan ya. Pak Hirpan, ya silakan. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah terutama yang di-share oleh Pak Iwan semalam gitu ya, yaitu yang Camtasia itu. Apakah itu yang masih free atau sudah di-crack gitu loh. Artinya kalau ketika masih free berarti nanti ada watermark yang keluar di akhir video nanti gitu ya tuh. Yang kedua sebenarnya saya mau nanya itu semalam yaitu tentang apakah ini sudah di-crack artinya sudah gratisan atau tidak gitu ya. Artinya biar hasilnya nanti tidak ada watermark di belakang akhir video tersebut. Sekian Pak Agus, makasih. Oke, Pak Irfan. Nanti akan dijawab oleh Pak Iwan sendiri karena Pak Iwan sendiri yang melakukan itu ya. Kalau di crack yang bagus, crackannya yang bagus, ID-nya bagus, itu tidak akan ada watermark-nya. Dia otomatis bisa. Tetapi kalau yang masih demo, nah itu ada kelihatan watermark-nya sehingga tidak lengkap, watermark-nya pasti kelihatan. Itu yang versi demo. Kalau versi yang benar itu ada crack-nya, otomatis watermark-nya nggak ada. Nah, nanti dijelaskan oleh Pak Iwan. Ya Pak Iwan, bagaimana Camtasia itu yang pakai crack atau versi demo? Silakan Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi yang saya pakai itu tidak full crack juga Pak. Saya tadinya dikasih yang crack sama teman di kantor. Tapi waktu dikopikan cracknya nggak mau juga gitu. Artinya yang saya pakai itu yang tanpa crack gitu ya. Cuman memang untuk Camtasia 2019 itu lumayan berat juga. Artinya
dibutuhkan spek komputer yang bagus juga, Pak. Paling tidak spek komputer yang diperlukan itu Core i3, RAM-nya 4, paling tidak. Kalau di bawah itu cenderung relatif ini, Pak, dia lebih lambat. Ya karena lumayan juga ini, karena Camtasia itu kan komplit ya Pak ya, dari tahap perekaman, kemudian tahap editing dan publish. Jadi dalam satu aplikasi sudah bisa mengakomodir 3 fungsi ini gitu. Jadi makanya namanya Camtasia Studio. Ibaratnya ini adalah studio untuk proses perekaman, editing dan publish. Itu yang membuat aplikasi Camtasia ini lumayan berat. Dan jika aplikasi ini dipaksakan untuk dipasang ataupun diinstal pada laptop yang notabene tidak support gitu, kasihan juga nanti. Tahu-taunya nanti ngeblank laptopnya. Sehingga saran saya, Bapak Ibu, ya laptopnya paling tidak Core i3, kemudian RAM-nya 4 lah, itu paling minimum, syarat minimum yang harus disiapkan sebelum kita memasang aplikasi ini gitu. Ya Pak Ibu ya, makanya kenapa kami memberikan alternatif ada Bandicam di situ kan, ya tujuannya adalah agar tetap Bapak Ibu yang lain bisa membuat video pembelajaran tentunya menggunakan aplikasi yang ringan. Ya, kalau yang Pak Sastrawan saya lihat kemarin ya laptopnya ini mendukung untuk dilaksanakan untuk dibuat video pembelajaran dengan Camtasia itu. Kemudian pada foto siapa kemarin lagi ya, lupa saya. Di belakang kemarin laptopnya siapa yang kemarin yang ada Camtasianya itu yang besar laptopnya, Bapak Haji Sadrin ya? Tidak salah. Ya. Pak Haji Sadrin ya, kalau Pak. Itu beliaunya sudah bagus laptopnya. Yang jelas Iya, bukan iya. saya. Ya artinya kalau kita memasang aplikasi itu relatif aman, gitu. Relatif aman dan mendukunglah kelancaran kita saat proses perekaman, gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang lain, saya coba share aja nanti apa namanya Camtasianya yang saya maksud. Siapa tahu nanti laptop Bapak Ibu ada laptop ya istilahnya laptop cadangan atau laptop lain yang mau dipasang gitu ya, siapa tahu nanti itu support seperti itu ya. Saya kopikan saja atau saya nanti apa namanya kirim aja ke web learning kita. Tapi lumayan besar juga ukurnya Pak Ibu. Ya, jadi proses uploadnya perlu waktu, mengunduhnya juga perlu waktu gitu ya. Nanti coba saya kirim aja Camtasia 2019 ke Bapak Ibu. Gitu ya. Kira-kira kedengaran suara saya? Ya, siap. Pak Iwan. G. Pak Iwan. Siap. Cuman pernah saya ungkapkan lewat Pak Agus tadi, mungkin Pak Iwan dengar, cuman itu letak kelemahannya masih kurang, artinya tatkala saya merekam, cuman enggak kelihatan videonya, enggak nampak dia, walaupun saya share dia, saya buka videonya, enggak bisa jelas di depan layar, sehingga terbatas lah gitu. Untuk itu saya minta bagaimana caranya agar videonya itu bisa kelihatan di layar pas kita pada rekaman. Oh ya, pada saat rekaman ya. Nah, begini Pak ya. Baik, saya mohon izin share screen ya. Nih Bu. Ya mohon sabar dulu nih Pak Ibu, karena untuk membuka aplikasinya juga perlu waktu gitu ya. Ya. Lumayan berat juga aplikasinya. Ya. Saya kira permasalahan Pak Sadrin itu
saya kira permasalahannya Pak Haji Sadrin itu pada saat settingan webcamnya. Sebenarnya kita bisa men-setting webcamnya apakah mau ditampilkan ataukah tidak. Kalau mau ditampilkan, berarti kita harus aktifkan dulu menu on di webcamnya. Gitu. Kalau tidak, kita off-kan gitu ya. Saya kira permasalahannya itu. Kalau boleh tahu Pak Haji Sadrin sudah menghidupkan tombol webcamnya? Sudah. Oh sudah. Saat perekaman wajahnya nampak Pak? Nah ini, nama itu yang saya anukan Pak Iwan. Seperti ini kan, kelihatan kita wajah kita tatkala kita berbicara. Kalau yang saya punya coba di video itu enggak kelihatan dia. Nah coba mana ini harus Pak Haji Sadrin, saya sudah share screen Pak. Bapak Haji Sadrin coba bisa share screen, coba di share screen sekarang Pak, biar bisa kita lihat Pak. Camtasianya udah hidup Pak? Iya, soalnya filenya apa? Saya enggak tahu di mana saya simpen ini yang kemarin itu. Oh gitu. Aplikasinya dibuka. Aplikasinya dibuka ada. Cari dulu, jangan cari dulu ya. Iya, atau saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan. Bentar dulu Pak. Bentar, saya mudah-mudahan bisa ini. Dokumen. Kelihatan? Sama carikan dulu. YouTube saya kelihatan Pak. Ini Pak, kelihatan? Oh iya. Nah, ini kan kalau pakai Camtasia ini kan untuk mengawali merecord, ini kita klik record ya. Klik record. Kelihatan enggak ini recordnya? Ya, kelihatan Pak Iwan. Klik record yang itu. Ya. Nah, kemudian kita tunggu dulu. Nah, kelihatan yang ini Pak, yang bawah ini kelihatan? Ya, kelihatan. Nah, Pak Haji udah hidupkan yang kamera ini, yang kamera off ini udah dihidupin kameranya? Yang mana? Yang ini? Yang ini Pak, kelihatan kamera saya nih. Enggak jelas tuh, yang jelas. Cuman rekornya saja ini. Ya. Rekornya saja yang jelas. Rekor. Ya, karena memang kalau untuk gini Zoom meeting ini memang nggak bisa tampil scroll saya. Jadi ini Pak, kelihatan nggak ini? Ada tulisan audio nih sebelahnya nih audio on. Kemudian di sebelahnya ada kamera off. Kelihatan nggak itu Pak? Coba gerakkan kursornya Pak Iwan. Nggak kelihatan Pak. Kalau di ini nggak kelihatan. Kalau di nggak kelihatan makanya ini Pak Iwan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Yang kursornya itu di rekor saja ini. Ini jangan. Ini kan ada record. Ini kan ada record di sebelahnya nih. Iya. Di sebelah record ini kan ada nih yang gerak-gerak nih. Mau speaker Pak. Speaker. Ya, mikrofon. Di sebelahnya kan ada kamera nih Pak. Ya. Kamera. Nah, kamera ini sudah di-on-kan belum? Klik. Belum. Nah, itu nanti di-on-kan Pak, biar muncul wajahnya. Oh iya. Ya Pak ya. Yang kamera nih Pak, yang kamera di sebelah. Bisa masuk ini. Yang di sebelah nanti audio coba ini kan ada kamera Pak ya. Itu di-on-kan Pak, biar kelihatan wajahnya. Setelah itu baru di-record. Baru di-rec ini. Gitu ya. Iya. Video. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Sadrin mungkin baru bisa masuk. Pada saat kita merekam pastikan settingan kameranya on dulu Pak. Pak Haji Sadrin kemarin sudah hidupkan kameranya Pak? Sudah muncul wajahnya? Pak Haji, masih mati ininya, speakernya masih mati itu Pak, masih belum aktif. Ya terima kasih Pak Iwan. Belum saya hidupkan kemarin itu saya enggak tahu di mana saya anukan. Sekarang baru tahu, insya Allah nanti saya coba lagi Pak Iwan ya. Oke, siap. Ya Pak. Bagaimana Bapak Ibu?
sudah dapat penjelasan. Ternyata ya ini maaf aja kamera laptop saya tidak pakai Camtasia di sini, nggak bisa memberikan contoh ya. Sudah diberikan contoh oleh Bapak Iwan bahwa mengapa wajah Bapak Ibu nggak kelihatan atau kamera tidak on, itu karena recording Bapak Ibu tidak hidup ya di kamera tidak aktif. Nah, untuk Bapak Aji dicoba dulu bagaimana hasilnya, bisa besok kita pertemuan berikutnya kita bisa diskusikan ya Bapak ya. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu. Kenapa agamanya? Oh, sang. Satu lagi bagus, mohon maaf bagus. Bagaimana? Satu lagi. Jadi begini Pak Gus, tadi kan mohon maaf penjelasannya Pak Iwan itu menggunakan Camtasia. Kemudian Pak Gus juga menggunakan mungkin alat untuk edit video yang lain gitu ya. Iya betul. Saya sendiri mencoba menggunakan Filmora gitu ya. Kira-kira biar pas pelatihan ini, di mana letak kesamaan dari masing-masing editing video tersebut, biar agak bagaimana kemudian bisa kita memahami secara utuh ya. Karena mohon maaf Pak Agus dan Pak Iwan, saya pernah mencoba untuk menginstalasi yang Camtasia itu, cuman karena laptopnya nggak support, jadi saya angkat tangan gitu, sehingga menggunakan editing video yang kira-kira support dengan laptop tersebut gitu. Yang jelas pertanyaan saya adalah di mana letak kesamaan masing-masing editing video tersebut gitu, biar penjelasannya bisa kita coba di aplikasi yang lain gitu ya. Sekian Pak Agus. Ya Bapak Irfan, kesamaannya itu sama-sama bisa dipakai untuk ngedit ya, untuk edit video gitu ya, mengisi teks gitu ya. Nah, mengisi animasi bisa di sana. Hanya saja masing-masing aplikasi itu coba dibuka di situ. Cocoknya di mana? Kalau dia cocoknya di broadcast, umpamanya televisi, pakai Camtasia tidak akan bagus hasilnya. Itu standarnya dia. Ya, kami pernah praktek di TVRI menggunakan Camtasia, akan tipis sekali hasilnya. Kalau menggunakan yang kami diajarkan di Bali TV itu menggunakan Pinnacle, itu yang 9 yang sekarang bagus sekali hasilnya. Lebih cerah, kemudian detail warnanya lebih pasti, lebih bagus dibandingkan dengan Camtasia. Nah, kalau Camtasia untuk kita pembelajaran Bapak Ibu dan untuk pribadi ya, arsip pribadi itu enggak masalah. Nah, itu tahap pembelajaran. Itu pakai Camtasia. Kalau yang lain itu yang untuk broadcast itu beda lagi ya. Ya Bapak Irfan ya. Itu perbedaannya. Kemudian mengisi ininya, mengisi dubbingnya, kalau Camtasia beda dengan dubbing yang dipakai dengan Pinnacle. Kemudian editing animasi itu jauh lebih detail hasilnya, lebih jelas gitu dibandingkan dengan Camtasia. Kenapa? Camtasia itu filenya kecil, hasil recordnya kecil, ya. Kalau yang lain seperti yang saya sebutkan tadi Pinnacle itu hasilnya besar, ya. Filenya lebih detail, lebih gede jadinya. Itu yang pernah kami coba. Sehingga kalau kami di Bali TV kemarin mengatakan tidak dipakai standar untuk editing di sana, untuk live, untuk membuat video. Itu nggak bisa dipakai, ya. Itu masing-masing stasiun televisi mempunyai standar tersendiri, ya. Ya Bapak Irfan, bisa dimengerti penjelasan saya? Paham Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Agus ya. Yeah. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya? Pak Gus. Ya. Oke. Selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi. Jadi sementara mohon maaf, saya hanya menggunakan aplikasi Bandicam. Jadi tiang tunas di sini bagaimana cara kerja atau operasional yang Camtasia itu. Jadi walaupun nanti laptop kami tidak support,
Ya mungkin nanti setelah dikirim Pak Iwan kami coba di laptop lain. Jadi cara kerja Camtasia itu seperti apa, kami akan tahu perbedaannya dengan Bandicam seperti itu. Mungkin bisa di screen model cara kerjanya untuk bisa kami praktekkan. Seperti mungkin Pak Iwan atau Pak Agus. Silakan. Iya. Pak Agus. Ya, Pak Mustahi. Nah, di sini cara kerjanya Bandicam itu adalah screen recorder. Jadi kita kelihatan langsung ya. Cara kerjanya berbeda dengan Camtasia. Di Camtasia kita bisa mengedit, menambahkan, ya, mendubbing itu bisa. Tapi di Bandicam itu mungkin bisa, itu sangat sulit. Harus ada aplikasi yang lain. Biasanya di Bandicam tidak bisa diedit, hasilnya seperti itu. Mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan, Pak Iwan, dan contohnya Bandicam dengan Camtasia, karena kita aplikasinya nggak ada di muat laptop saya. Cara kerja langsung di screen-nya Pak Iwan. Iya, cara kerja screen. Oke, kita langsung praktek saja ya, biar nggak bingung nanti dengan penjelasan. Ini kita kita coba simulasikan saja. Ini saya hadirkan ini Camtasia-nya ya, Camtasia. Hadir, kelihatan apa Ibu ya? Kelihatan? Capture. Coba ulang dulu ya. Nah, ini kan. Ya, misalkan ya, saya sudah punya video nih Pak Ibu. Video yang saya maksud itu sudah saya rekam di Bandicam gitu misalkan ya. Coba saya lihat dulu sebuah video tentang Bandicam ya. Mana video tentang Bandicam? Saya coba lihat dulu. Bentar. Kita cari di diklat Bandicam multimedia. Bentar dulu ya. Ya aku ngerti tak aku jangan. Benih kita sama dengan Lawan pemilunya. Sabar, Batur. Alhamdulillah sudah masuk. Innallaha ma'as-sabirin. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu Masya Allah. Ustaz Armawan itu enggak pernah berhenti jalan ya. Kehidupan terus berjalan. Cari sinyal kayaknya Pak Armawan itu. Jalan terus. Beli sinyal. Sibuk Pak Armawan itu ngurus. Mana Pak Zainul, Pak Ketua ini foto waktu di itu. Yang kelihatan taman terus Pak Armawan ini. Pak Zuri, mana stroberi Sembalun? Nanti pas MGMP di Sembalun ya. Aja Pak Iwan sekalian. Nanti pas MGMP di Sembalun ya. Kalau kapan ya? Ya harus Juli lah. Agustus. Amin. Ayo Batur, kita ke Sembalun. Sudah kita ke Sembalun, Ibu Darda yang enggak ikut. Orang lagi hamil yang kemarin. Program. Wah, jarak aja dengan nih, pada bulan Karawas ini oh. Balun metakulat. Nani tetap buka bersama.
Kita coba ya, dulu ya. Kita coba ya. Ini misalkan video yang sudah saya record dengan apa namanya, dengan Bandicam itu saya taruh di D ya. Saya cari filenya Pak Ibu, saya import medianya di sini, import media. Ya. Import media, kemudian saya cari di lokasi penyimpanan file saya taruh di D, diklat 2021, kemudian pelatihan multimedia, video, mana video di sini? Video. Nah, ini ya. Saya open. Ya, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, hasil yang video yang saya open, ini dia seperti ini ya Bapak Ibu. Ini video yang kita buat dengan Camtasia ya. Ini coba saya kelihatan. Nggak kelihatan Pak Iwan. Oh, belum kelihatan. Oke, saya ulang. Cursor aja nggak ada yang bergerak nih Pak Iwan. Nggak kelihatan. Oke, masih gelap. Masih gelap. Cursornya juga nggak ada gerakan. Oke, saya ulang share screen ya. Saya share screen. Oh iya Gelap, benar. gelap. Ada gangguan Gelap tadi. hatimu. Kelihatan Pak Ibu? Nah, kalau sekarang kelihatan. Ya, saya ulang ya. Saya hapus ya, saya delete. Iya. Oke. Nah, misalkan nih, ya, misalkan kita sudah apa tadi? Sudah merekam. Bapak Ibu, sudah merekam dengan menggunakan apa namanya? Bandicam ya. Pekerjaan yang kita buat dari Bandicam itu akan kita edit dengan Camtasia. Ya, caranya kita klik import media, kemudian kita cari di mana lokasi penyimpanan file tadi. Lokasi penyimpanan file saya adalah ini dia. Saya klik ini, lalu open. Ya, ini proses muter-muter ya, ini proses upload. Nah, setelah selesai ya Pak Ibu, ini kan sudah ini ya, sudah berhasil diupload medianya. Sekarang saya tarik media ini ke timeline di bawah ini. Saya tarik, tahan, taruh di sini Pak Ibu, di bawah ini, di track 1. Oke, track 1. Ya. Nah, otomatis Bapak Ibu di sini melihat di preview-nya ini akan hadir video yang ada di setiap timeline ini. Ya, coba kita play sekarang ya. Kita play sekarang ya Pak Ibu ya. Kita play, kita klik. Setelah itu slideshow. Pembuatan video pembelajaran. Nah, ini yang sudah kita buat Bapak Ibu. Coba dilihat ya, saya mundurkan ya. Saya mundurkan ya. Coba dilihat. Setelah itu slideshow. Nah, rencananya Bapak Ibu, kita mulai dari sini Pak Ibu. Yang depan ini ya, yang depan ini maunya kita cut ya. Karena ini kan tidak penting. Coba lihat. Nah, ini kan tidak penting nih. Tapi dia sudah terrecord di video kita. Maunya bagian ini ya, bagian ini mulai dari sini ke depannya ini mau saya hapus gitu. Kita bisa menggunakan Camtasia di sini. Gitu ya. Artinya coba kita ulang ya. Coba kita play ya. Ini setelah kita upload kemudian kita taruh dia ke timeline, maka pada tampilan ini akan hadir rekaman untuk setiap timeline dari video itu. Ya, setiap waktunya akan ada videonya. Coba kita lihat. Setelah itu slideshow. Nah, begitu kan? Coba dilihat. Pembuatan video pembelajaran. Nah, ini rekaman kita dengan menggunakan Bandicam. Ya. Sekarang kita maunya mengedit Bapak Ibu. Kita edit agar yang hadir pada video ini hanya segmen yang kita perlukan saja. Kan ada beberapa segmen yang istilahnya tidak penting seperti segmen di awal tadi.
Maunya kita itu ketika video tampil dia sudah slideshow gitu. Tidak seperti kita baru memulai PowerPoint, kita klik slideshow baru kita presentasi. Nah, itu tidak. Maunya nanti ketika kita menghadirkan video ya sudah tampil full screen-nya gitu. Nah, sementara di rekaman kita dengan Bandicam itu kan masih memunculkan yang belum di full screen dan yang sudah di full screen gitu. Maunya yang kita hadirkan tuh yang full screen saja gitu. Yang belum di full screen maunya kita hapus. Makanya untuk menghapusnya kita melalui proses editing dengan Camtasia. Nah, kita tariklah ini Pak Ibu, timeline-nya ini, kita tarik, otomatis akan berubah setiap segmennya ya. Nah, ini berubah dia kan? Ini berubah. Nah, kira-kira di bagian mana nanti kita akan mulai menghapus. Kita tarik aja timeline-nya ini. Nah, ini kita tarik timeline-nya mundur dikit. Nah, kurang lebih dari sini ya. Coba lihat nih. Kalau yang ini tampilannya kan belum full screen nih, karena dia di sininya itu belum penuh layarnya ya. Coba kita tarik ke kanan sedikit, tarik dikit, tarik lagi dikit ya. Nah, sudah mulai dari sini ya, Oke, dari sini kurang lebih kita mulai mengedit. Jadi bagian video yang dari titik sini ke titik awal itu rencananya kita hapus. Ya, caranya ya, sekali lagi caranya ya. Coba saya ulang. Caranya kita arahkan dulu garisnya ini ya, timeline ini kita arahkan ke tempat yang kita ingin hilangkan segmen videonya. Kita tarik ini pelan-pelan. Mungkin dari sini ya, dari sini. Oke, dari sini. Ketika kita menarik, otomatis di preview-nya akan hadir ini tampilan utuhnya. Makanya kalau kita merasa sudah muncul tampilan utuhnya, maka kita stop aja di sini. Stop. Kemudian untuk menghilangkan video dari titik sini ke awal, kita tarik ini ya Pak Ibu. Ada yang ini warnanya hijau ini ya, kita tarik ke kanan. Kita tarik ke kanan, mentok sampai ke kanan. Setelah itu bagian yang terblok ini ya, ini bagian yang terblok ini yang warnanya berbeda ini, kita klik kanan, lalu kita cut. Nah, otomatis videonya akan hilang, gitu ya. Kita play sekarang, Pak Ibu. Nah, langsung dia pembuatan video langsung full screen gitu. Untuk memblok itu Pak Iwan pakai kontrol apa atau pakai mouse ya? Untuk membloknya, Pak. Ya. Oke, kita ulang ya. Ada yang hijau itu Pak Johri. Ya, ntar dulu ya. Ini gini kan begini Pak. Mana di Pak Johri? Iya, ya. Kita kan arahkan kursornya nih Pak ke kira-kira ke waktu mana. Pada waktu mana nanti dia sudah mulai terjadi transisi itu kan. Jadi perpindahan itu kan. Nah, kalau kita merasa itu sudah tepat waktunya, maka langkah selanjutnya Pak, ini kan ada tombol yang hijau ini. Yang hijau ya? Yang hijau ini ya. Oh iya. Kita kliknya nih Pak, tahan, tarik ke kiri Pak. Klik, tahan, tarik ke kiri. Nanti aku udah mau Zoom meeting. Mau? Pak Johri? Ya, ya Pak. Ini ditarik, ya, tahan dulu, klik, tahan, tarik ke kiri Pak, penuh. Kan penuh nih Pak ya, kan ada bagian yang terblok. Iya Pak ya. Nah, kemudian di bagian yang terblok ini kita klik kanan. Kemudian kita cut. Nah, otomatis bagian itu akan hilang. Iya, Pak. Ya. Nah, coba kita play sekarang. Pembuatan video pembelajaran. Nah, ini sudah ya, Pak? Sudah bagian-bagian pentingnya saja yang kita hadirkan. Kompetensi dasar. Nah. Setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diharapkan dapat membuat video pembelajaran sesuai dengan topik pada mata pelajaran yang diampu. Oke. Kita lanjut ke indikator keberhasilan. Adapun indikator. Ya, ini di antaranya ya. Kemudian coba kita ke segmen terakhir coba.
ada nggak bagian yang ingin kita hilangkan ya. Nah, untuk cepatnya kita ke segmen terakhir, nah ini kita kecilkan aja ini zoom-nya ya. Zoom timeline-nya dikecilin aja. Nah, oke, dikecilin atau nah segitu dah. Kemudian kita tarik sini. Kita lihat ada nggak segmen yang mau kita hilangkan ya, coba. Kemudian menyiapkan aset audio visual, kemudian recording, dan terakhir adalah editing dan publishing. Baik, kurang lebih itu materi kita pembuatan video pembelajaran. Terima kasih atas atensinya dan selamat pagi. Nah, setelah selesai, kita tekan F12. Nah, baik. Pak Iwan. Bapak Ibu kedengaran nggak tadi? Setelah selesai kita tekan F12. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran tadi. Ya, kita tarik dulu Pak timeline-nya Pak. Kira-kira di bagian mana munculnya suara itu? Coba kita tarik dulu. Coba tarik ke sini, coba kita play. Setelah selesai, kita tekan F12. Nah, berarti dari sini ya. Coba ulang dulu. Kita tarik ke sini. Coba diperbesar sedikit kalau masih bingung. Kayaknya kalau tidak salah dari sini tadi itu. Coba kita play. Setelah selesai. Oke, dari sini ya. Ya. Nah, kita arahkan timeline-nya ke sana, Pak. Kemudian untuk menghapus segmen di bagian kanannya, kita tarik yang warna merah ini, Pak. Klik tahan, kemudian bawa ke kanan, Pak. Nah, udah. Setelah itu kita cut. Nah, berarti videonya sudah bagus ini. Ya. Coba kita lihat. Baik, kurang lebih itu materi kita pembuatan video pembelajaran. Terima kasih atas atensinya dan selamat pagi. Ya. Nah, itu di antara proses editing yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa menghapus segmen video yang kita anggap tidak penting untuk dihadirkan. Nah, seperti ini juga nih. Coba kita lihat. Ada bagian kosong di sini, Pak. Ini coba kita lihat. Ini ada bagian kosong di sini ya. Kurang lebih di sini ya. Nih. Ini masih kosong nih kan. Nah, nanti kita bisa melakukan proses editing dengan menghapus segmen ini. Jika Bapak Ibu merasa itu memang perlu dihapus, gitu ya. Coba kita play ya. Maka nggak ada suara kan, karena tidak ada frekuensinya di situ, gitu ya. Coba kita lihat. Tarik sedikit sini. Editing dan publishing. Baik, kurang lebih. Nah, mungkin kita perlu menghapus sedikit, Pak. Dari sini kita tarik sedikit ya ke sinilah. Tarik ke kanan dikit. Iya, mungkin biar bagus ya artinya segitu. Setelah itu kita cut. Biar tidak lama jedanya gitu. Biar bagus videonya kan. Coba kita lihat. Adalah editing dan publishing. Baik, kurang lebih itu materi kita pembuatan video pembelajaran. Ya. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebih itu selamat pagi. Proses editing dalam hal menghapus segmen video yang kita anggap tidak penting. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya. Masuk, Pak Iwan. Boleh Masuk. bertanya, Pak Iwan? Oke. Boleh bertanya, Pak Iwan? Silakan. Ya. Jadi kan saya masalahnya laptop saya ini tidak bisa record di Bandicam. Kemarin waktu saya mengumpulkan tugas, saya coba untuk record materi presentasi itu, PowerPoint itu. Jadi menunya tidak ada di laptop saya ini untuk start recordnya itu tidak ada. Nah, jadi berarti kan harus melalui Camtasia. Nah, mungkin ini perlu sedikit saja caranya kalau langsung di Camtasia untuk record PowerPoint itu untuk materi presentasi itu, Pak. Nah, jadi kalau di Bandicam laptop saya tidak mendukung itu, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Kalau gitu kita simulasi aja perekaman di Camtasia ya. Iya. Kemarin sudah sih saya share videonya. Cuman kalau dirasa ini mau kita
hadirkan lagi untuk proses perekamannya, kita simulasikan saja. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Iya, ya Pak. Pak Johri, ngopi dulu Pak Johri. Ya, ini masih airnya nggak bisa panas. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Berpuasa. Laptop saya mau diganti nih Pak Jinurji. Ya, mohon bersabar dulu Pak Ibu ya. Padahal kita mau ini dulu nih, mau simulasi sebentar ya. Baik. Ya, ini sudah terbuka PowerPoint saya. Jadi saya akan melakukan proses perekaman dengan menggunakan Camtasia. ya. Bisa masuk Pak Iwan? Ye. Halo. Ye, Pak. Bisa masuk dikit? Saya masuk sedikit ya. Masalah tadi perekaman bisa menghapus ya. Ya, Pak. Menghapus tadi. Cuman masih ya saya pikirkan ini masalah durasi waktu. Nah, bisa enggak ditentukan misalnya 30 menit. Nah, kita kan kalau sudah berbicara kadang-kadang enggak terasa, Pak. Nah, jangan biar nanti di dalam perekamannya itu sudah bisa dibatasi, atau misalnya kalau lebih, misalnya bagaimana caranya Pak Iwan kita atur sehingga durasi waktu pas, sehingga waktunya kita mengatakan itu aja. 22 juta. Itu aja dulu Pak Iwan ya. Nggih, Pak. Pengaturan durasi waktunya. Terima kasih Pak Iwan. Nggih, sama-sama Pak. Ya, nanti Bapak Ibu kita sepakati ya, waktu durasi video kita ya jangan lama-lama ya, 5 sampai 10 menit. Ya, 5 sampai 10 menit itu sudah banyak itu ya. Jadi saya berharap sebenarnya poin-poin dari PowerPoint itu dihadirkan, diantaranya apa? Kompetensi dasar, IPK, materi. Oke, kalau mau dihadirkan kuis, oke silahkan kuis. Materinya jangan yang utuh dulu. Artinya yang dihadirkan di sini kan adalah cuma ininya aja, bagiannya saja, tidak utuh gitu. Yang saya ingin lihat itu adalah apakah Bapak Ibu sudah bisa mendesain layoutnya agar kontennya yang tersampaikan ini terbaca oleh peserta didik. Kemudian apakah fitur dari PowerPoint seperti musik ataupun video itu sudah bisa dihadirkan di sini. Kemudian kita ingin melihat juga dari sisi kekontrasan background dengan tulisan yang dihadirkan apakah terbaca dan sebagainya. Itu ingin kita lihat. Kemudian yang kita ingin lihat juga nanti adalah editingnya juga ya, editing dari videonya bagaimana? Apakah
di video yang Bapak Ibu hadirkan ini masih proses editingnya masih minim ataukah sudah bagus seperti tadi? Kan ada bagian segmen yang memang perlu dihilangkan, Bapak Ibu sudah bisa menghilangkan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kami menganggap proses editingnya sudah mantap. Nah, seperti itu. Kemudian, apakah Bapak Ibu ingin bisa menghadirkan musik mungkin ya di videonya? Siapa tahu Bapak Ibu ingin menghadirkan musik di videonya. Oke, itu kan bagian dari nilai plus yang bisa kita amati, gitu ya. Artinya Bapak Ibu bisa menghadirkan efek-efek editing yang lain, tidak hanya proses mengekat gambar, tetapi Bapak Ibu bisa menghadirkan efek lain seperti menghadirkan musik pengiring, ataupun Bapak Ibu bisa menyisipkan sebuah transisi di videonya. Nah, bagi kami kalau itu sudah bisa dihadirkan, kami menganggap progresnya sudah mantap itu. Artinya untuk pembuatan videonya sudah mantap banget gitu ya. Jadi durasi videonya jangan terlalu lama. Ya, 5 sampai 10 menit lah kurang lebih. Sehingga agar kita efisien dalam penyampaian, maka perlu disiapkan storyboard. Perlu disiapkan narasi. Sehingga sebelum tahap perekaman, pastikan dulu kita simulasi agar alokasi waktu yang ada ini memadai untuk proses perekaman. Ya, artinya ketika kita merekam perlu kita simulasi dulu. Oh, ternyata dengan kecepatan saya segini cukuplah waktunya untuk proses perekaman untuk sekian slide seperti itu. Ya, Pak ya. Jadi itu mungkin yang trik-trik yang bisa kita coba ambil dulu agar dalam proses perekaman nanti lancar ya. Makanya Bapak Ibu dalam rekaman silakan disiapkan narasinya ya biar kita nanti tidak mengingat lagi. Kita tinggal membaca aja gitu. Ya, tinggal membaca dan terima kasih Pak Iwan. Itu. Oke. Ya, itu dulu Pak ya. Nah, sekarang ini karena terkait hal teknis kita simulasi dulu ya. Ya. Baik, kita simulasi dulu. Saya izin share screen. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, siap. Ya, kelihatan ya? Sudah kelihatan. Ya, kelihatan Pak. Ya. Nah, kita kan sudah mulai share screen nih. Nah, langkah pertama kita klik record dulu Bapak Ibu. Klik record. Sudah, Pak? Kita klik record ya. Kelihatan nih recordnya? Kelihatan. Ya, kelihatan Pak Iwan. Record yang pojok kanan atas. Ya. Ya, kelihatan. Ya, kelihatan Pak Iwan. Ya, oke. Pojok kiri atas maksud saya di sini. Saya klik record. Ya. Lalu. Kemudian ya, saya klik record, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ini ada tulisan record Bapak Ibu ini di Ya, pojok sudah, di bawah. sudah. Ya, saya klik ya. Ya. Nah, pastikan dulu nanti sebelum merecord,
Di full screen-nya nih kita centang Bapak Ibu, biar tampilannya nanti full screen ya. Kita centang full screen. Mana? Yang ini Bu, yang ini, yang paling kiri ini kan ada tulisan full screen. Kita centang full screen dulu nih ya. Kelihatan ini. Ya memang dia nggak kelihatan kalau pakai mouse nggak kelihatan ya. Ya full screen, centang. Kemudian kameranya dihidupkan, kameranya on ya. Terus setelah itu kita mulai record, recording, record. Next record. Ya, yang di sebelahnya, yang di sebelah kanan pojok bawah itu. Atas kanan. Ya, pojok kanan bawah, ada tulisan record. Next record. Ya, rec, ada tulisan REC. Record. Kita klik ya. Ya. Klik. Oke. Nah, ini sudah mulai 3, 2, 1, mulai. Oke, sekarang kita buka PowerPoint-nya, Pak. Buka PowerPoint. Kelihatan PowerPoint saya? Enggak. Belum kelihatan. Belum ada. Belum kelihatan? Belum. Tidak bergerak videonya, Pak. Oke, Masih sekarang gelap. saya share screen. Kembali ke laptop. Udah ya? Kelihatan ya, Pak Ibu? Nah, Kelihatan? Ya. Kan sudah nih Aplikasi pengolah kata dan data. Aplikasi pengolah kata dan data. Kelihatan Nah, slide kita coba baca Pak. Iya. Pada mati ajaran sama mati. Ya. Iya dah. Coba yang lainnya sementara di off dulu ya, Nanti untuk lebih jelasnya insya Allah akan buat sebuah video pembelajaran. Nanti kalian bisa buka di Bu Hulaimah ini. Mantap Bu Emma. Nah, Ibu Hulaimah. Mantap Bu Hulaimah menjelaskan siswanya itu. Mantap dan Oke, saya lanjut aja ya. Ini saya slideshow. Aplikasi pengolah kata dan data oleh tim BDK Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silent dulu Pak, silent dulu. Ini saya rekaman dulu nih ya. Kompetensi dasar. kok nggak bisa suaranya? Tadi keputus ya? Dia putus Pak tadi. Tak kedengeran. Ya, mohon maaf. Ini ada kendala teknis sedikit ya. Oke, saya ulang ya. Saya ulang sebentar ya. Iya, Pak. Memang ini apa namanya? Biar lebih jelas tadi cara masukkan PowerPoint, Pak. Ya, oke. Sementara Bapak Ibu, untuk tidak apa namanya, bagi yang belum ada kepentingan untuk menanggapi, untuk sementara di silent dulu ya.
Biar ini langsung proses perekaman nih saya nih ya, biar bisa dihadirkan ke Bapak Ibu. Bangun Ustaz Zainul. Foto anu background ini deh. Hotel Lombok Plaza selai ini no. Jalan dulu sebentar ya, Pak. Ngirim aku video. Baik, saya langsung mulai. Mana sinyal telang. Oke, kita mulai ya. Kita record. Tulisan record di sini, yang pojok kanan atas sini, kita klik record. Kemudian di sini kita arahkan ke full screen. Kemudian jangan lupa kameranya di on-kan, setelah itu record. Dia akan muncul tulisan 3, 2, 1, ya mulai merekam. Ya. Sekarang kita mulai membuka PowerPoint kita Bapak Ibu. Ini PowerPoint-nya. Saya share PowerPoint. Oke, ini PowerPoint-nya. Mohon Bapak Ibu yang lain di silent dulu ya, biar nggak masuk suaranya. Oke. Sekarang kita slideshow Bapak Ibu. Kita slideshow. Oke, saya mulai ya. Aplikasi pengolah kata dan data oleh tim BDK Denpasar. Kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar dari mata pelatihan ini, setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan aplikasi pengolah kata dan data. Adapun indikator keberhasilannya, yaitu peserta dapat yang pertama menjelaskan editing text, menjelaskan penomoran otomatis, menjelaskan pembuatan daftar isi, menjelaskan pembuatan daftar pustaka, memanfaatkan analisis data atau angka, dan menjelaskan pembuatan diagram. Kita lanjut ke pengertian aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata dalam suatu produksi. Produksi ini mencakup penyusunan, penyuntingan, pemformatan, atau percetakan. Coba kita lanjut. Aplikasi pengolah kata terinstalasi dalam sistem operasi seperti Windows dan Linux. Program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain membuat tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, dan lain-lain. Dalam hal ini, angka yang sering muncul di bidang bisnis ilmiah, perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja, pengolahan angka untuk perhitungan sebuah data. Aplikasi pengolah kata. Fungsinya diantaranya adalah yang pertama sebagai editing text, kemudian membuat penomoran otomatis, membuat daftar isi, membuat daftar pustaka. Kemudian aplikasi pengolah kata, pengolah data. Fungsinya diantaranya adalah membuat analisis data atau angka, kemudian membuat diagram. Beberapa aplikasi pengolah kata. Yang pertama, WordStar. Selanjutnya Microsoft Word, WordPerfect, Notepad, Star Office Writer, Open Office Writer, AbiWord, Keyword. Sedangkan beberapa aplikasi pengolah angka atau data diantaranya adalah ada Excel, KeySplit, Star Office Calculator, Lotus 123, dan lain-lain. Oke, saya anggap cukup dulu ya. Saya tekan F10. Jadi berhenti merekam, kita tekan F10.
Ya. Jadi proses perekaman sudah selesai. Ya, saya anggap sudah selesai. Maka hasil rekaman Bapak Ibu yang sudah kita lakukan dengan Camtasia otomatis akan terekam di sini. Saya stop share screen. Oke, sekarang coba kita lihat hasil rekaman kita dengan menggunakan Camtasia. Oke. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini ada hasil rekaman dengan menggunakan Camtasia, ya. Saya lihat ya Bapak Ibu. Ini adalah proyek kita tadi ya. Ini adalah previewnya. Kemudian ini adalah timeline-nya, timeline rekamannya. Coba kita play. Ya, mulai rekam. Ya. Sekarang kita mulai membuka PowerPoint kita, Bapak Ibu. Ini PowerPoint-nya. Saya share PowerPoint. Oke. Ini PowerPoint-nya. Mohon Bapak Ibu yang lain di-share dulu ya. Nah, itu jadi rekaman kita ya. Rekaman saya kan masuk ke sana, Bapak Ibu. Rencana saya sekarang nih mau saya hilangkan beberapa segmennya, Pak Ibu. Sekarang kita slideshow, Pak Ibu. Kita slideshow. Oke, saya baca ya. Aplikasi pengolah kata dan data oleh tim Pendidikan Denpasar. Ya. Nah, rencana Bapak Ibu sekarang kan mau menghadirkan videonya ini pada segmen yang hanya kita inginkan ya. Berarti kita tarik aja nih Bapak Ibu, timeline-nya ini kita tarik ke posisi yang kita inginkan. Kita tarik ini, tarik. Kira-kira dari mana? Coba di sana sudah pas nggak? Coba kita lihat. Oleh tim Pendidikan Denpasar. Oke, kita mundurkan dikit. Ya, coba ke sana. Coba. Oke, coba ya. Nah, oke di sana. Aplikasi. Nah, mundurkan dikit. Ya. Nah, mungkin di sini ya. Mundurkan dikit. Ya, oke, segitulah kurang lebih. Kemudian kita tarik ya Pak Ibu. Tarik ini, kita kan mau menghilangkan segmen yang di depannya karena kita menganggap itu tidak penting. Kita tarik yang ini, yang apa namanya, yang warna hijau ini, kita tarik, tarik ke kanan. Setelah itu kita klik cut. Berarti sudah mulai nih. Jadi rekamannya itu hanya memunculkan yang slideshow utuh aja ya. Aplikasi pengolah kata dan data. Masih ada muji saya sedikit. Coba kita perbesar sedikit. Kita coba perjelas di mana bunyi saya muncul ya. Kita mundurkan dikit. Nah, di sini. Kita hapus dikit ya. Aplikasi pengolah kata dan data oleh tim Pendidikan Denpasar. Ya. Coba ya ini ya. Aplikasi pengolah kata dan data oleh tim Pendidikan Denpasar. Kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar dari mata pelatihan ini, setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan aplikasi pengolah kata dan data. Adapun indikator keberhasilannya, yaitu peserta dapat yang pertama menjelaskan editing text, menjelaskan penomoran otomatis, menjelaskan pembuatan daftar isi, menjelaskan pembuatan daftar pustaka, memanfaatkan analisis data atau angka, dan menjelaskan pembuatan diagram. Kita lanjut ke pengertian aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata dalam suatu produksi. Produksi ini mencakup penyusunan, penyuntingan, pemformatan, atau percetakan. Coba kita lanjut.
Aplikasi pengolah kata terinstalasi dalam sistem operatif seperti Windows dan Linux. Program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain membuat tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, dan lain-lain. Dalam hal ini, angka yang sering muncul di bidang bisnisnya, perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja, pengolahan angka untuk perhitungan sebuah data. Aplikasi pengolah kata. Fungsinya diantaranya adalah yang pertama sebagai editing teks, kemudian membuat penomoran otomatis, membuat daftar isi, membuat daftar data. Kemudian aplikasi pengolah data. Fungsinya diantaranya adalah membuat analisis data atau angka, kemudian membuat diagram. Beberapa aplikasi pengolah kata. Yang pertama, WordStar. Selanjutnya Microsoft Word, WordPerfect, Notepad, Star Office Writer, Open Office Writer, AbiWord, Keyword. Sedangkan beberapa aplikasi pengolah angka data diantaranya adalah ada Excel, Split, Star Office Calculator, Lotus 123, dan lain-lain. Oke, saya anggap cukup dulu ya. Saya tekan F10. Jadi berhenti merekam, saya tekan F10. Ya. Oke. Di sini juga ada beberapa segmen yang mau saya hilangkan ya. Misalkan ini ya. Oke, berhenti sampai di sini. Dan lain-lain. Oke, stop. Nah, sebelum ini muncul, saya tarik dikit ya. Nah, mungkin pada saat transisi ini kita hapus. Oke. Ya, oke, sampai di sini misalkan. Kemudian kita tarik ke kanan, Bapak Ibu, kanan, mentok sampai sini. Setelah itu klik kanan, cut. Klik kanan, cut. Maka segmennya akan hilang. Segmen yang dianggap tidak penting itu akan hilang ya. Coba lihat. Di antaranya adalah ada Excel, Split, Star Office Calculator, Lotus 123, dan lain-lain. Ya. Nah, sampai di sana bagaimana? Ada gambaran enggak? Ya, alhamdulillah lah ada gambaran. Sedikit Pak Iwan. Sedikit Pak Iwan. Nganggur dong Pak Suri. Sebentar nih. Baterai saya tinggal 1%. Ya Pak. Tapi belum sempurna. Ya. Masih. Sedikit Pak Iwan. Cuman tadi Pak Iwan tadi apakah pas buka PowerPoint itu kita dibuatkan tutorial keluar dari aplikasi seperti Bandicam karena tadi tidak kelihatan kursornya di sini waktu buka PowerPoint itu Pak. Nggak harus keluar Pak. Jadi ceritanya nih Bapak buka dua nih. Yang pertama Bapak buka Camtasia ya. Ya. Camtasia buka dulu, kemudian Bapak mulai record ya Pak ya, record, setting record, kemudian setelah itu hadirkan PowerPoint-nya, Bapak slideshow PowerPoint-nya, udah mulai rekaman Pak. Oh iya, melalui file rekaman, ya Pak ya? Ya, jadi rekaman sudah langsung kita nanti setelah selesai rekaman, kita tekan F10, tekan F10, tombol F10, nah otomatis nanti rekaman kita ini sudah direkam oleh aplikasi Camtasia. Tinggal kita mengedit pada bagian mana nanti yang perlu kita hilangkan, mana yang yang harus dihapus, mana yang masih tetap harus muncul. Gitu. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak Iwan. Gitu ya. Sedikit Pak Iwan. Izin dulu Pak Iwan, baterai tinggal 1% ini. Oh ya Pak. Saudara masih di rumah sakit ini.
Nggih. Makasih Pak Iwan. Nggih, sebentar Mak. Sempatkan dulu masuk ke forum diskusi sebentar aja. Ya, cas dulu ya, cas dulu. Cas dulu sebentar Pak. Forum diskusinya masuk. Mungkin untuk masih di rumah sakit ini. Ya. Di stop dulu aja Pak ininya Pak. Kasihan ininya biar nanti Pak Iwan. Diskusinya masuk sebentar ya. Sedikit aja Pak Iwan. Oke. Jadi begini, saya sempat coba kemarin untuk masalah editing video. Saya karena Camtasia ini terlalu besar ya, dan kayaknya tidak nampung di laptop. Di laptop saya apalagi RAM-nya 2, jadi agak lambat dan tidak bisa kayaknya. Jadi artinya saya menggunakan Bandicam yang Bapak ajarkan ilmunya. Lalu saya editing video itu, saya mulai edit dari awal ketika saya berbicara tuh membuka PowerPoint, terus memberhentikan video saya dan seterusnya itu saya mau edit lewat KineMaster gitu di handphone. Oh ya. Jadi kayaknya untuk teman-teman yang laptopnya dan seterusnya atau elektroniknya yang kurang RAM-nya mungkin tidak bisa melewati Camtasia ini karena besar. Jadi kita bisa mensiasatinya dengan lewat KineMaster itu yang kemarin Pak Ustadz Bos Salim juga alhamdulillah sudah memberikan sedikit pencerahannya kepada kita semua. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan kalau memang laptop kita tidak bisa nampung Pak Iwan gitu. Terima kasih. Yeah. Betul Pak Zainul. Jadi istilahnya sekarang yang Camtasia ini anggap sebagai informasi tambahan. Siapa tahu nanti ke depannya Bapak Ibu sudah mulai memikirkan pengadaannya gitu ya. Artinya kan kita sudah mulai ada ancang-ancang ya untuk aplikasi yang satu aplikasi tapi dia multifungsi. Nah, gitu ya. Artinya dia aplikasi itu bisa merekam, bisa mengedit, bisa memproduksi gitu ya. Nah, sekarang pada prinsipnya sih kalau yang saya amati aplikasi-aplikasi pembuat video pembelajaran ya seputaran itu. Jadi dia ada tahapan perekamannya, tahapan editing, tahapan produksi video, itu aja ya. Tidak apa-apa Pak. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mengalami kendala membuat video dengan Camtasia, itu salah satu solusi dari Pak Zainul. Bisa kita dengan Camtasia, dengan KineMaster ataupun aplikasi yang lain ya, apapun aplikasinya silahkan. Intinya sekarang yang saya sampaikan ini adalah menambah wawasan Bapak Ibu bagaimana kita memproduksi atau merekam video dengan Camtasia ataupun dengan Bandicam. Ya, kalau tidak kan dengan Bandicam itu sebenarnya udah bagus, udah bagus menurut saya. Tinggal nanti diedit aja dengan aplikasi yang lain ya Pak ya. Ya, siap. Yang kira-kira Tiang rasa juga, saya rasa juga banyak aplikasi yang lebih sedikit besar filenya itu sedikit, jadi banyak sekali yang kita lihat di downloadan itu di Google Play. Ya. Play Store. Siap Bapak. Jadi itu solusi ya. Halo Pak Iwan. Ini saya mau nanya. Kan laptop yang saya punya kan tidak punya kamera kemarin. Nah, kita coba untuk menggunakan HP. Nah, apakah di HP itu bisa enggak kita kayak tadi itu ada yang Pak Iwan jelaskan untuk kata dan data itu, bisa enggak kita menggunakan Bandicam itu lewat HP? Lepas HP. Bandicam lewat HP gitu Bu? Iya. Nah, ini coba cari aplikasi Bandicam dari HP ada nggak? Di Play Store-nya ada nggak? Nah, biasanya kan tergantung ketersediaan aplikasi yang bisa dimanfaatkan lewat Android sekarang. Iya.
Iya. Sama dengan Camtasia, apakah ada Camtasia lewat HP? Sepertinya tidak, belum saya temukan ya. Coba cari nanti Ya, di Play Store. kalau Camtasia itu belum ada di HP saya. Kalau Iya. Camtasia, makanya kan kalau Bandicam itu kan agak kecilan. Soalnya Iya. kayak sama teman tadi itu kan kalau di laptopnya kan cuma 2 RAM, nggak bisa kan Camtasia, jadi dia pakai Bandicam dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau di HP itu kan nggak mungkin bisa Camtasia, kalau Bandicam mungkin bisa begitu. Laptop maksudnya apa, HP? HP. Nah, sekarang aplikasinya yang dari Bandicam lewat HP itu ada nggak, Bu? Saya belum menemukan itu. Kalau memang ada, coba nanti bisa pakai itu. Cuma saran saya, kenapa tidak pakai laptop aja, Bu? Karena Bandicam umumnya kan support dengan laptop. Iya kan kendalanya yang pegang laptop untuk saat ini kan nggak punya kamera. Oh, nggak punya kamera? Ya, kan itu kendalanya. Masalahnya laptop yang satu masih diperbaikin gitu, makanya pakai yang buta dulu. Oh gitu, ya. Untuk sementara. Kalau Kamera ekstra. Nah, Curhat ya, Bu Neng. Ya, sambilan, sambilan. Nanti gini ya, Bu. Apa namanya? Ya. Nanti kita beli laptop yang bisa support, Bu. Ya, sementara dulu kita arahkan ke laptopnya yang ya, karena ini kan permasalahan teknis sekali ya, permasalahan teknis. Jadi kita tetap tidak bisa bekerja tanpa alat, gitu kan. Sementara saat ini alatnya memang belum bisa maksimal lah membantu kinerja kita dalam produksi video. Sehingga Pak Ibu untuk sementara ini ya saya berharap sih bisa dihadirkan gambarnya ya, bagaimana caranya. Nah, kalau seandainya mentok-mentok sekali tidak bisa ya, berarti tetap bisa kita membuat video dengan PowerPoint ya, atau dengan Bandicam tapi tidak menghadirkan wajah. Untuk saat ini ya, Bu ya. Tapi harapan saya Ibu tetap berusaha dulu ya, Bu ya. Artinya ke temennya atau kemana dulu biar proses penampilan wajahnya itu bisa dilakukan dan bisa dihadirkan gitu. Gitu ya, Bu. Kira-kira ada pertanyaan lagi ya, Pak Ibu? Saya kira waktunya cukup dulu, besok kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjut diskusi dulu ya. Siap. Ini Pak Agus, mungkin ada tambahan Pak Agus. Nanti sebelum kita lanjut diskusi Pak Agus. Sedikit sebelum ditutup Pak. Mungkin Bapak silakan Pak. Halo. Ya. Kemarin pas kita pelatihan di Kemenak itu, sampai sekarang saya coba untuk penyimpanan kita menggunakan aplikasi Bandicam itu. Ketika kita merekam video pembelajaran kemarin, ketika saya melakukan itu dia secara otomatis tersimpan di My Dokumen begitu. Nah, sempat Pak Iwan kemarin memberikan penjelasan cara menyimpan sesuai dengan yang kita inginkan itu. Nah, saya coba klik itu enggak ketemu. Makanya alhamdulillah untuk yang sekarang sedikit saya minta penjelasan ulang tentang menyimpan video yang sudah kita rekam, kita simpan sesuai dengan yang kita inginkan, Pak. Terima kasih. Oi. Eca. Nggih. Silakan Pak Iwan. Nggih, Pak. Ibu Huzaifah, off dulu. Apanya stop, Pak?
Halo. G. Izin share screen. G. Kelihatan, Pak? Ya, ya. Kelihatan. Pendicamnya kelihatan, pendicamnya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini Pak di settingan itu di sini Pak. Ini kan ada home. Ya. Nah, ada general ya. General. Nah, di generalnya ini kita ubah Pak. Di generalnya ini kita ubah. Kita klik yang titik 3 nih Pak ya. Ya. Ya, ini kita klik. Cari di mana mau disimpan sekarang. Taruh di D atau di mana, ya. Oh, di iya. D atau di C di mana, atau buatkan folder baru Pak, lalu oke. Itu ya Pak ya. Iya, makasih Pak. Oke. Jadi intinya di sini Pak, jadi kita misalkan taruh di D ya, taruh di D, buatkan folder satu namanya video. Jadi nanti Bapak Ibu pilih D, cari video lalu oke. Ya Pak ya. Iya Pak, makasih. Nah gitu ya Pak. Oke. Iya, terima kasih Pak. Oke. Mungkin masih ada yang lainnya Bapak, Ibu? Tadi sudah dijelaskan kalau kita mau menyimpan buka Bandicam tadi. Itu di general ya. Di general itu dipilih ya di mana kita mau simpan. Yang paling atas itu D.2 C.2 garing 2 bla 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 kan gitu. Itu yang kita rubah. Nah, sebelum Bapak Ibu merubah itu sebaiknya di D dibuat dulu foldernya sehingga Bapak Ibu bisa mencari di foldernya. C itu diganti, yang titik-titik itu cari foldernya, selesai. Jadi gampang jadinya, tidak membuat folder lagi di sana. Ya Bapak Ibu. Ini saya minta maaf memberikan contoh, saya nggak bisa, besok pasti bisa. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Pak, kita langsung diskusi aja Pak Agus ya, ini biar waktunya efektif ya. Kita diskusi aja ya Pak Ibu, jadi pertanyaan-pertanyaannya silakan dimasukkan di forum diskusi dan harap nanti teman-teman untuk saling bertanya atau menanggapi lah di situ ya. Halo, saya kira cukup ya Pak Agus ya. Siap. Baik. Halo, Pak Iwan. Halo. Saya kemarin forum diskusi tidak bisa masuk, Pak Iwan. Replaynya saya coba, tidak bisa dia masuk. Komentarnya tidak bisa. Yang kemarin itu. Halo. Iya. Coba lagi Pak sekarang Pak. Iya. Kemarin saya coba, ya mudah-mudahan bisa Pak Iwan ya. Anda bisa ada anunya masuk di linknya Pak Iwan saja. Nah ini kemarin. Ini Pak, sekarang di tempatnya itu di topik yang sama Pak, kan ada diskusi di bawahnya ini. Nah ini Pak, biar Pak Iwan. Pembuatan video pembelajaran. Turun editing on. Ya, itu ya. Setelah itu saya tambahkan ya di pembuatan video ini ya. Iya. Video pembelajaran. Nanti Bapak Ibu masuk ini ya. Pakai ini ya, diskusi praktek nih ya. Kelihatan enggak nih? Diskusi praktek pembuatan video pembelajaran ya. Oke, terus. Sekarang saya tambahkan topik. Nanti Bapak Ibu tinggal ini ya, tinggal replay ya. Itu jangan. Ini saya sendiri yang menambahkan. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke topik itu. Oke.
Ini Mas Mendi. Diskusi. Kata lah dulu enten nih. Bukan ngunu itu duduk. Bepa, enggak ngeraum berumun. Bulai mah. Lusan. Oke. Setelah itu siapa ini ya, saya masukkan ke forum ya. Forum. Oke. Ya, sekarang ini kan ada topik nih. Langsung masuk ke diskusi ini, Pak. Ya. Ke diskusi Ya, diklik ini. Nah, setelah Bapak Ibu nanti replay di sini ya. Replay ya. Replay. Replay ya. terus. Replay nanti beri komen, Bu. Mari siap, misalkan. Atau kendala-kendala apa yang ditemui nanti Bapak Ibu silakan menjawab ini. Ya. Untuk membuatkan kita diapain di replay itu, Pak? Replay itu kayak jawab, Bu, kayak chat itu, Bu. Replay. Oh, iya. Langsung masuk ke diskusi praktik pembuatan itu, Pak. Menanggapi itu Ibu Ya, Sulaimah. itu post di forum ya. Post di forum ya. Oh iya. Oke. Post di forum. Saya kira cukup, Pak Ibu. Kita cukupkan dulu nih. Oke, Pak Iwan. Ya, silakan Pak Iwan. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ilmunya Pak Iwan. Pak Iwan, bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mari, Pak Pak Iwan, Gus. Pak Selamat siang. Agus. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas ilmunya. Ajar Pak Iwan. Pak Iwan. Terima kasih. Semangat untuk berdiskusi. Terima kasih. Mana Pak Juri dicari sama Boros? Semuanya teman-teman. Saya. Ini Halo Pak Suher, Pak Suherman. Halo. Udah beli ke sumbernya itu. Azari semuanya. Apa? Saja Pak. Nanti kita berdiskusi. Masih Pak Iwan. Mari Pak Ibu. Nawir mana? Pamit. Ikut pamit.